Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Istiando Irawan. Kali ini saya akan membahas tentang keamanan jaringan komputer. Untuk pengertian keamanan jaringan dan jenisnya. Keamanan jaringan adalah proses untuk mencegah, mengidentifikasikan pengguna yang tidak sah dari komputer. Maksudnya, penyusup yang bermaksud untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer tersebut. Dan tujuan keamanan jaringan ialah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik. Maksudnya, ancaman fisik adalah seorang mengganggu yang berniat untuk merusak bagian fisik komputer. Dan sedangkan ancaman logik adalah ancaman yang berupa pencurian data atau pembobolan terhadap akun seseorang. Ada jenis-jenis keamanan jaringan. Yang pertama yaitu autentikasi, adalah proses pengenalan peralatan, sistem operasi, kegiatan, aplikasi, dan identitas user yang terhubung dengan jaringan komputer dengan cara user memasukkan username dan password pada saat login ke jaringan. Tahapan autentikasi untuk mengetahui lokasi melalui data link layer dan network layer. Autentikasi untuk mengetahui proses yang sedang berjalan yang terjadi pada session dan presentation layer. Dan autentikasi untuk mengenal user dan aplikasi yang digunakan atau application layer. Yang kedua yaitu enkripsi, adalah teknik pengkodean data yang berguna untuk menjaga data atau file. Enkripsi diperlukan untuk menjaga kerahasiaan data. Dan yang ketiga itu Virtual Private Network atau bisa disingkat VPN, adalah jaringan komunikasi lokal yang terhubung melalui media jaringan, fungsi untuk memperoleh komunikasi yang aman atau disebut privat melalui internet. Kriteria yang harus dipenuhi VPN. Yang pertama yaitu User Authentication. VPN harus mampu mengklarifikasi identitas klien. VPN mampu memantau aktivitas klien, meliputi masalah waktu, kapan, di mana, dan berapa lama seorang klien mengakses jaringan setiap jenis request yang diaksesnya. Yang kedua yaitu address management. VPN harus dapat mencantumkan address klien pada internet dan memastikan alamat tersebut tetap rahasia. Dan yang ketiga itu data encryption. Data yang melewati jaringan harus dibuat agar tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Untuk keempat itu key management, harus mampu membuat dan memperbarui encryption key untuk server dan klien. Yang kelima, multi-protocol support, harus mampu menangani berbagai macam protokol dalam jaringan publik seperti IP dan IPX. Dan untuk terakhir ini DMZ atau bisa disebut Demilitarized Zone, yaitu sistem untuk server yang berfungsi untuk melindungi sistem internal dari serangan hacker. DMZ bekerja pada seluruh dasar pelayanan jaringan yang membutuhkan akses terhadap jaringan. Sehingga jika ada yang mencoba melakukan hacking terhadap server
yang menggunakan sistem DMZ, maka hacker tersebut hanya akan sampai di hostnya saja. Oke, mungkin itu aja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.